Maka berjalanlah kalian pada bumi, maka perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah sama-sama mendengar sebuah makalah dengan judul Berpergian. Ini merupakan bentuk daripada kasih sayang, bentuk daripada kepedulian seorang guru kepada murid-muridnya, supaya kita selaku murid tidak hanya terpaku kepada persoalan yang zahirnya saja. Seperti contoh berpergian. Berpergian artinya berpindah daripada satu tempat kepada tempat yang lain. Nyo adalah barang yang selalu terjadi. Lebih-lebih tanya uronyo dengan transportasi yang begitu mudah. Mungkin kadang orang bengah mantang di Aceh, tapi tak telepon terteput katruk ke di Mekah, kakak berada di belahan dunia yang berbeda. Jadi berpergian tentu di dalam kajian fikih, apabila tanyo tajak bak tempat ibadah, maka itu adalah ibadah, itu adalah baik. Secara hukum, secara teori iya. Akan tetapi baik ataupun tidak baiknya berpergian ini tergantung kepada orang yang melakukannya. Jadi secara teori hana dawa tidro urang gekubah peng bluar tiket jak umrah. Secara teori itu bagus, benar. Hana bak tatam, hana bak taputalah. Kemudian apakah itu baik, apakah itu berpahala, belum tentu. Tergantung kepada orang yang melakukannya. Apa yang menjadi faktor yang mendorong dia pergi umrah sebagai contoh? Mahana lon memang niat ati kena jak umrah, kena jak kemayang kedih bak Masjid Madinah, kemayang bak Masjid Mekah, jak ziarah bak kubur Rasulullah, jak baca-baca selawat, jak iktikaf kedih hana tujuan yang lain. Jadi kalau bagus niat, maka yang bagus guna bagus. Tapi kalau niatnya tidak bagus, pakan dan tunggu dan jak kedih. Nya supaya lun belum boisai. Tak duk-duk ngengan barosa lun dengar ngan ka 20 ke kaijak umrah. Padahal lepeng lun rencana kena elitnya lam tunnya bum temung cok 20 ke je. Iban cara lang gampungnya yang paling le jak umrah lun. Walaupun le habis peng, walaupun ka 20 ke tajak, melelahkan dan letak pengorbanan, perjalanan itu sia-sia bagi orang tersebut. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tanyoka melihat bersama-sama bahwa uronyo perjalanan yang dilakukan oleh abuyanya mengagumkan. Abuya gejak umrah, urang tetat taboh pesawat. Mungkin kadang karak waboh pesawat urang tetat, luar biasa. Kemudian abuya berangkat ke mana-mana. Dia tak pegah keliling Aceh, dia mungkin ratusan orang. Dan urang jaknya tidak ada rencana dari awal-awal hana. Pemberitahuan ji abuyanya minggu ke kejak. Tam-tum pampum kau urang 200 dro urang sedet. Abuya ajak upadang yang safari dakwah. Nyo jumlah jamaah karab 2,000. Urang jak tetet. Jadi luar biasa. Sehingga oleh abuya membuatlah sebuah makalah yang laginya rupa. Yang mungkin makalah menyata periksa kembali menjelang momen keberangkatan. Karena memang rame tat urang yang jak. Tanyoka mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan belanja dan sebagainya. Sehingga supaya perjalanannya bek sia-sia, maka dia abuya gepegat makalah yang laginya rupa.
Orang-orang pintar mengatakan innamal umuru bimaqasidiha. Hanya saja segala pekerjaan itu dengan maksud tujuannya. Ada pekerjaan yang memang secara agama salah. Buatnya cik buat salah, maka sebagus apapun niat tidak akan menjadi bagus, tetap buat salah. Pekerja rahana luncu-mucu lu. Tapi lu luncu-mucunya lu membangun masjid. Luncu-mucunya lu bantu fakir miskin. Awak-awak yang hana biaya alam pendidikan lunjuk mapai pandai dan cucu. Sebagus apapun niat, karena budnyan ka salah ba agama tetap salah. Kemudian nabut yang memang bagus pada agamanya pekerjaan yang bagus, tapi belum tentu bagus, tergantung kepada qasad, tergantung kepada motif daripada orang yang melakukan. Jadi Abuya menyampaikan bahwa ramenya tanya jamaahnya, tanya Bandung tadi yang sedang dibicarakannya objek pembicaraan je ke orang lain tanya. Tanya sebagai jamaah ketika setat Abuya nyo walaupun bak motor logo MPTT tapi tujuannya sifatnya duniawi semata-mata. Tujuan sifatnya duniawi semata-mata. Oh haya tajak tak kengon dari lepi. Le dah buka tadi. Oh dua orang jak. Jak Medan najib mahut. Haya tak Medan tiga. Tak kala awak Medan pergi pelaku dia. Jadi mahut jak, tapi kan tujuan untuk ukhrawi. Tujuannya adalah duniawi semata-mata. Kadang-kadang mengharapkan pelayanan baik dalam segi makanan dan tempat tidur. Otrok buat tempat acara bengih ke panitia. Kamu apakah anak kamu? Awak tetap muzakarah bengih panitia. Hana ijuk dah. Karam dawa. Jadi nyo kecilnya. Pengorbanan yang begitu besar rusak gara-gara niat yang tidak bagus. Niat yang tidak benar. Dengan memperalat MPTT untuk kepentingan nafsu mereka. Nyo oknum ya. Tanya jamaah tapi hanya tak jamaah punya lagi nyo. Oknum MPTT. Karena apa kan? Tanya dalam MPTT bukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bukan untuk bersuhbah dengan seorang guru, tapi untuk tamita nama, untuk memperturut hawa nafsu. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertanya, lantas bagaimanakah perjalanan yang bagus yang baik itu? Perjalanan yang baik sesuai dengan firman Allah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka berjalanlah kalian pada bumi, maka perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul. Quran surat Ali Imran ayat 137. Jadi Abuya menyampaikan bahwa perjalanan yang baiknya adalah lagi kriteria dalam ayatnya. Fasiru fil ard fanzuru. Yang pertama fasiru, tanya berjalan. Berjalannya dimensi fisiknya. Tanya na persiapannya. Na tiket pesawat, na bajet taboh kopor, kana belanja, menyojak uluan nanggro, kana paspor dan sebagainya. Fasiru. Tanya berjalan dengan tubuh tanya, dengan raga tanya. Fanzuru, di tamping tubuh tanya yang berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain, juga ada fanzuru. Juga tanya mengaktifkan jiwa tanya, mengaktifkan hati tanya untuk mengambil pelajaran-pelajaran. Bahkan karena tajak dalam perjalanannya hana tabi sesuai dengan yang tanya inginkan. Oma tajak, oma lam motor kamu sak tat, oma kamu cobat, menyata pegah pesawat ka telat janji pohon tiplo ka 2 jam pre nampak pesawat lo. Jadi nyo Bandung apabila sebatas siru tanya berjalan tanpa melibatkan fanzuru sehingga karu dalam perjalanan. Menyesal kedua tanya. Mehmoh
Alah telah dah ikut jali. Bahkan karena tanyo hanya fasiru berjalan saja. Sedangkan fandurunya hanya aktif. Jadi perjalanan yang baik bagaimana? Fasiru dan fanduru. Berjalan dan memperhatikan. Jadi tanyo terus menyaksikan bahwa apapun yang terjadi di dalam perjalanan. Apakah itu baik sesuai dengan yang kita inginkan, tidak sesuai dengan yang kita inginkan, itu semua adalah apa yang sudah Allah tetapkan di dalam azal. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanyo sering mendengar sebuah hadis yang disampaikan bahwa innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja amal bergantung kepada niat, dan bagi tiap-tiap orang manawa, apa yang dia niatkan. Jadi niat, motif tanyo di dalam beramalnya sangat bergantung. Dikembalilah melakukan perjalanan, tak tetap dakwah, hai ho, lo hendak kerja dua orangnya, jak dakwah dengan Abu Ya. Padahal kan, jak pedalai nafsu. Umalun tibuk dah ni dakwah pulan-pulin. Padahal kan tanya nak kepentingan. Nyo Abu Ya jak medan, ulun jak cik no yang minta tak belum baji waun dan sebagainya kan. Nyo Abu Ya jak umrah lun jak cik no. Mangat le foto dengan Abu Ya. Tok deh belum tabah waboh yang panjang-panjang yang terbian ni. Jadi etnan keinginan tanya dalam melakukan perjalanan. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa." Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian daripada laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian berkelompok-kelompok dan berkabilah-kabilah supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya semulia-mulia kalian adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Allah sampaikan bahwa tanya manusia mandum diciptakan daripada seorang laki-laki dan perempuan. Jadi tanya tabah indatu bandung. Bak Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian daripada Adam dan Hawa, Allah menjadikan tanya berpuak-puak, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Apa hikmah? Apa yang diharapkan dengan perbedaan yang berbagai macamnya? Perbedaan bahasa, perbedaan budaya, warna kulit dan sebagainya. Tujuannya mandum ialah li ta'arafu, supaya tanyo dapat saling mengenal. Makna mengenal artinya tanyo jeta contoh kepada kebaikan-kebaikan yang tanyo kalan bak tempat-tempat yang lain. Mungkin kadang tanya tajak-jak bak sabah tempat tak kalan, bak tempat kamu urang temayang tubuh dua boh saf. Mau tajak kampung lain hana urang. Kamu menang kampung dah yo. Tajak lombak tempat yang lain, mau urang temayang tubuh lagi urang temayang Jumaat. Hebat. Luar biasa. Puile pakan jera meta urang jak temayang. Penai bagi tiket umrah. Tentiakan. Punya gara-gara tiket umrah ramai urang temayang tubuh. Hangoh tiket hanali angoh ngau urang. Tapi kan gara-garanya memang semata-mata macam-macam matakalan semangat urang dalam melakukan ibadahnya luar biasa. Jadi banyak hal, banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Bahkan mungkin tak pegah lom tanyo hana asing tak dengar tak baca bak koran bahwa itu pejabatnya nali studi banding. Macam-macam ya kalian, perbandingan supaya tanyo dapat belajar. Nyo adalah ibrah, mengambil pelajaran-pelajaran. Jadi pelajarannya pakai ban terserah. Menyertanya dalam persoalan kehidupan dunia, tajak-jak dia tak cok pelajaran. Petani yang nak di Aceh ime ku daerah lain yo, daerah yang nak petani. Awak belarang angkut yang nak di Aceh ime ke di Huluai Aceh untuk belajar perbandingan.
Oh pesantren yang nak di Aceh, hime gede luai Aceh dan sebagainya. Dan Abuya di dalam dakwahnya, jadi tanya tak ikut dengan Abuya, guru-guru tanya mengikuti dengan Abuya. Jadi dalam setiap perjalanannya Abuya memungut, Abuya mengambil banyak pelajaran daripada setiap perjalanan. Bahkan yang luar biasa, ketika Abuya kadang gua dari sabah-bah tempat geduk bercerita bahawa Abuya watejak bak tempatnya nasi dua orang. Lagenyo yang disampaikan nyo adalah buah-buah bibir daripada orangnya. Kadang orangnya cuma orang biasa tapi nak ungkapan gopnya yang bermakna, bermanfaat dapat kita nyo amalkan. Nyo boleh jadi nyo luput daripada perhatian nyo. Banyak kejadian-kejadian, banyak pelajaran-pelajaran yang terabaikan daripada setiap perjalanan yang kita nyo lakukan. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir kali tentu ingin menyampaikan bahawa ditulis di dalam sebuah kitab, jalan tercepat untuk sampai kepada Allah yang pertama ialah zikir. Jadi banyak berzikir. Jadi jalan yang paling dekat supaya sampai kepada Allah ialah banyak berzikir. Sehingga banyak zikir tersebut menarik engkau, menarik nama kepada musamma. Karena Abuya menyampaikan tujuan daripada zikir ialah mendapatkan mazkur. Tujuan daripada zikir ialah mendapatkan mazkur. Yang tanya sebut dengan abah la ilaha illallah. Yang tanya ingat dengan hati makna la ilaha illallah, itu adalah zikir. Tujuan daripada zikir ialah untuk mendapatkan mazkur. Taban lagi tidro anak mit. Tidro anak mit dimo menangis. Patai mo anak mit pun dikun mak. Itu adalah zikir. Tujuannya untuk mendapatkan mazkur. Oh kata juk bak mak tengap. Dia lupa kepada yang lainnya. Bahkan mumak anai kelik. Bahkan karena maknya kana tajan. Jadi tujuan daripada zikir ialah untuk mendapatkan mazkur. Maka dia Abuya agak anjurkan tanya untuk berzikir. Mungkin Abuya hana pernah giyo tanya haidran kajejak kalut. Walaupun kalutnya nacit anjuran di dalam tasawuf. Tapi Abuya sebagai seorang sufi tidak tanya jamaah kan salah berarti. Abuya tidak menganjurkan tanya untuk berkhalwat, untuk mengasingkan diri. Abuya giyo bak tanya untuk memperbanyak zikir di mana-mana, ratib seribaya di mana-mana. Bahkan karena banyak berzikir adalah salah satu jalan supaya tanya wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jalan yang cepat untuk sampai kepada Allah ialah kasratus salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi tanya kalah Abuya tabi membaca Yasin Fadilah. 3 tak baca Yasin Fadilah hana mendum gale telawut. Bulan puasa nak baca Raja Salawat loh. Kenapa banyak bersalawat? Karena ternyata salawat adalahnya juga jalan yang tercepat supaya tanya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, para jamaah, suhbatul arif billah. Bersuhbah kepada arif billah. Kiban makna bersuhbah tanya dekat. Dekat dengan zahirnya, dekat dengan batinnya. Bersuhbah dengan arif billah. Yang mana seorang arif billah akan mengambil dengan tangan murid dan menyampaikannya kepada hadrat Muhammadiyah, hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika katruk bak hadrat Muhammadiyah, kemudian Habib sallallahu alaihi wasallam yang akan mengahlikan murid tersebut untuk masuk ke dalam hadrat Allah Subhanahu wa taala. Bersuhbah. Para jamaah sekalian tanya perlu bersuhbah dengan bersuhbah dengan Abuya. Boleh jadi tanya uronyo kadang na posko
Mungkin nyo sebagai saran cik, tanyo di posko bukan hanya mengadakan pengajian-pengajian. Nyo tanyo nadayah abu-abu gure-gure tanyo bek jak pengajian le, bek jak meratib le. Jak 3 jak gotong royong. Jak pergelih WC, jak pergelih musalla, pergelih dayak. Nyo adalah sebagai bentuk khidmat tanyo. Karena nyalah tempat abuya, menyo tempat nyan gelih yang senang pertama kali adalah abuya. Oronyo takalan sayang, tanyo na dayah-dayah, na posko-posko segala macam. Artinya persoalannya komplit. Tanyo oronyo dituntut bukan hanya dekat dengan Allah, bukan hanya dalam persoalan beribadah, tapi juga dalam persoalan-persoalan yang demikian. Takalan oronyo tajak bak tempat abuya, pakai ban tempat abuya, tajak pauh wati acara, tanyo kasiap tempat. Hana mutikrek puting rukuk. Kalih geleng tikai kana ngengan bantai. WC muprik gelih. Berlama-lama betah tanya bak tempat-tempat abuya. Pandai maglihnya tentu Hana bin Salabin nyo adalah buah daripada khidmat. Maka menjadi saran hakim asyid kepada jamaah sekalian, boleh jadi tanya perleta agendakan untuk berkhidmat di tempat abuya. Tanyo hana perle boleh jadi lagi ya. Tanyo hana perle tak bayangkan perubahan dalam skala besar. Apabila pribadi-pribadi tanyo hana berubah, maka perubahan dalam skala besarnya hanya omong kosong. Hana perle bercita-cita mengubah bentuk sebuah peradaban, sebuah bangsa, sebuah negara abek. Pribadi tanyo ilia tak rubah. Punya pribadi tanyo ka berubah menjadi pribadi yang baik, maka insya-Allah akan menghadirkan secara tanpa sadar tanyo menciptakan perubahan dalam skala yang besar. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jalan tercepat untuk sampai kepada Allah ialah qiraatu kutubil arifin, membaca kitab-kitab orang arif. Abuya kali terjemahkan kitab Manazil As-Sairin. Nyo kitab tasawuf yang tuha datanya ditulis oleh Syekh Ismail Harwi, murid daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, setelah beliau berkhidmat kepada gurunya selama 40 tahun. Jadi Syekh Ismail Harwi berkhidmat, bersuhbah kepada gurunya 40 tahun. Baru gopnya menulis kitab Manazil As-Sairin. Kagak terjemah le abuya. Jadi nyoturah pisangnya kali gegoreng tinggai akte. Pisang kali gerebuh tinggai pulik pajuh tu. Jadi membaca. Bahkan abuya dia baca kitab-kitab orang arif karena ini adalah jalan supaya tanyo cepat sampai kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanyo ronyo serba cepat. Titipan-titipan kilat, pasantren kilat, dempul kilat ronyo, kilat gelantir cepat-cepat bandu. Begitu juga untuk sampai kepada Allah tanyo perlu jalan yang cepat. Maka jika leban put boh jalannya perlu tanyo tempuh bersama-sama. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, eno kemantang penyampaian ulun tuan bak malamnya laki maah atih le kekurangan, semoga na manfaat bagi kita nyoban mandum. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.